Shalom, salam Gereja Kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang sangat penting bagi kita setiap orang percaya, yaitu apakah kita sebagai orang yang sudah lahir baru, orang percaya dalam Kristus, masih bisa kehilangan keselamatan karena melakukan satu dosa yang namanya dosa murtad. Kita akan melihat bersama-sama dari Ibrani pasal 3 ayat 12 dan Ibrani 6 ayat 6. Tentunya dalam mengartikan ayat ini, kita sebagai tubuh Kristus mungkin bisa berbeda-beda. Karena itu ada kolom komentar, bisa saudara isi untuk kita bisa berinteraksi dan mungkin masukan-masukan atau pendapat Bapak Ibu Saudara bisa menambah kekayaan pengertian kita akan firman Tuhan. Karena di situ jelas sekali dalam Alkitab terjemahan LAI bahwa ada dosa murtad yang mengancam orang percaya. Itu yang bisa membuat orang yang sekalipun sudah lahir baru masih bisa kehilangan keselamatannya. Benarkah demikian? Mari kita simak selengkapnya dalam video ini. Hal yang paling penting sebelum kita mengerti lebih jauh lagi Ibrani 3 ayat 12 dan Ibrani 6 ayat 6 tentang dosa murtad, petunjuk yang sangat penting kita perlu ketahui adalah kepada siapa si penulis menulis surat Ibrani ini. Siapa penerimanya? Kalau kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, di situ sangat jelas sekali dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi jelas sekali di sini dikatakan Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita. Sudah tentu ini pasti orang Israel, diperkuat dengan perantaraan nabi-nabi. Oh, hanya Israel yang punya nabi-nabi. Jadi jelas surat Ibrani ditujukan kepada orang Yahudi. Kemudian kita lanjutkan ayat-ayat seterusnya sampai di pasal yang kedua, mulai menceritakan tentang keselamatan yang besar, janji tentang Mesias, janji tentang Kristus, keselamatan yang besar yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Setelah itu, saudara, di pasal yang ketiga ada petunjuk yang penting di sini sebelum kita masuk di ayat yang ke-12. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-7, dikatakan di sana demikian. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11 ini, saudara, menjadi petunjuk yang sangat penting untuk kita bisa mengerti ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi saudara, khusus bagi mereka orang Yahudi, orang Israel, jangan banggakan bahwa engkau ini keturunan Abraham secara gen, secara genealogi. Karena sekalipun mereka adalah anak cucu Abraham, keturunan langsung dari Abraham, sejarah membuktikan bahwa hanya iman yang menyelamatkan. Nggak cuman karena kamu lahir sebagai keturunan Abraham, oh pasti selamat. Nggak begitu, waspadalah. Karena itu juga yang dibangga-banggakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa kami ini kan keturunan Abraham, kami nggak perlu kamu juga bisa selamat kok, Yesus. Kira-kira begitu waktu diundang di rumah Simon orang Farisi. Mereka itu banggakan bahwa mereka ini keturunan langsung Abraham, tanpa Yesus pun mereka bisa selamat kok. Pada waktu itu mereka ini lagi ngomong sama Mesias,
sama juru selamat yang dijanjikan, tapi berani keluar dari mulut mereka suatu kebanggaan, suatu, kalau Rasul Paulus bilang itu kedagingan, kebanggaan mereka bahwa tanpa Yesus di hadapan mereka pada waktu itu, mereka juga bisa diselamatkan. Makanya Yesus memberi suatu perumpamaan yang kemudian dibilang, tidak ada satupun yang bisa selamat kalau tanpa percaya Yesus. Hal yang sama pernah terjadi dulu. 40 tahun mereka ditungguin Tuhan supaya mau percaya, nggak percaya-percaya, sampai akhirnya mereka mati di padang gurun. Padahal orang-orang yang mati di padang gurun yang nggak percaya ini adalah orang-orang yang sudah melihat betapa hebat, betapa spektakulernya perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Mereka mengecap, mereka menikmati kebaikan kuasa Roh Kudus menuntun mereka seperti tiang awan dan tiang api. Mereka dipelihara di padang gurun 40 tahun lamanya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang mengalami kekurangan. Baju mereka, sandang, pangan, papan dipelihara sempurna oleh Tuhan. Mereka mengecap kebaikan Tuhan, mengecap rasanya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi pada dasarnya ternyata memang Tuhan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka nggak mengenal jalanku. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam perhentianku. Jadi memang pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, dan mereka adalah orang-orang yang memang hatinya masih jahat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Nah, saudara, ayat ini kemudian menegaskan kembali bahwa kenapa orang Israel, si penerima surat Ibrani ini disuruh waspada, jangan sampai murtad, nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada contoh yang begitu jelas, nenek moyang mereka sekalipun sudah lahir sebagai keturunan Abraham, sudah lahir sebagai bangsa pilihan Tuhan yang dijanjikan akan lahir Mesias dari suku mereka, dari bangsa mereka, dari keturunan darah daging mereka, tetap saja ancaman murtad, ancaman tidak percaya itu bisa terjadi. Jadi itu maksudnya kemudian dipertegas di ayatnya yang ke-19, dikatakan bahwa demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi jelas sekali ayat 12 pasal 3 dalam kitab Ibrani ini adalah peringatan khusus bagi orang Israel supaya mereka tidak terjebak membanggakan posisi mereka, identitas secara gen mereka, secara kelahiran, lahiriah mereka, bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Jadi mereka ya sudah suka-suka mereka, nggak bisa. Kalau mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak akan diselamatkan. Karena itu berarti konteks murtad di ayat 12 ini bicara tentang orang Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Inilah arti murtad menurut ayat 12. Setelah dipertegas di akhir pasal yang ketiga ayat ke-19 tadi, bahwa orang Israel yang murtad itu adalah orang-orang yang memang sejak awalnya mereka adalah orang-orang yang nggak percaya kepada Yahweh. Kemudian dimulai lagi di pasal yang keempat ayat yang pertama, ada lagi pemisahan di sini antara orang Yahudi yang percaya dan orang Yahudi yang tidak percaya. Kita lihat ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada
diulangi lagi kata waspada seperti ayat yang 12 tadi. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, nenek moyang mereka yang tidak percaya di padang gurun itu. Tetapi firman pemberitaan itu, Injil kabar baik itu, tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Kemudian ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman. Tadi mereka dan kita. Ada kata mereka dan kita. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Kata kita di sini adalah orang-orang Yahudi yang percaya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Kemudian ayat yang 6 dikatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka atau ketidakpercayaan mereka. Kemudian dilanjutkan panjang lebar tentang Kristus, sang imam besar, sang Mesias, sang juru selamat itu. Panjang lebar dijelaskan sampai ke pasalnya yang kelima. Kemudian si penulis kitab Ibrani ini mengatakan di ayat yang ke-11 kepada orang-orang Yahudi yang percaya, demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini teguran kepada orang-orang Yahudi yang percaya bahwa mereka sepertinya tidak mengalami pertumbuhan iman. Mereka masih harus lebih lagi mengenal Mesias yang mereka percayai itu. Namun teguran ini, saudara, bukan berarti bahwa mereka bakal kehilangan keselamatan. Bukan. Ini bukan berarti bahwa mereka terancam dosa murtad yang membuat mereka terhilang dari keselamatan mereka terhilang, atau mereka walaupun sudah lahir baru akan murtad. Bukan, ini tentang pertumbuhan iman saja. Ini bukan soal kehilangan keselamatan. Kemudian barulah masuk di pasal yang ke-6. Dikatakan ayat yang pertama, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ayo kita makin mengenal Kristus itu, apa yang telah dia kerjakan bagi kita. Baru ayat yang keempat dipisahkan lagi antara kita, kata kita dengan kata mereka. Ada pemisahan kita dan mereka. Dikatakan di sini Ibrani 6 ayat yang keempat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Apa akibatnya? Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, jelas sekali di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya itu adalah orang-orang Israel yang telah sebenarnya dipanggil keluar dari Mesir oleh Allah sendiri, bahkan dikatakan sudah mengecap, sudah sempat mengalami karunia-karunia sorgawi, bahkan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Maksudnya bagian dalam Roh Kudus apa? Saudara, dulu Roh Kudus itu hanya hinggap di hati orang percaya. Ini bukan artinya Roh Kudus sudah tinggal di hati mereka lalu Roh Kudusnya karena dia murtad ninggalin lagi keluar. Roh Kudus langsung angkat kaki dari hati
orang Israel pada zaman itu. Bukan. Mengecap bagian, mendapat bagian dalam Roh Kudus, konteksnya di sini adalah orang-orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sempat dalam pemeliharaan Roh Kudus yang digambarkan tiang awan dan tiang api. Mereka sempat mengalami mujizat-mujizat pemeliharaan, karunia-karunia Tuhan. Mereka minum bahkan dikatakan dari air yang bersumber dari batu karang yang sama, Yesus Kristus Tuhan. Namun mereka tidak percaya. Mereka bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, namun sebagian besar dari antara mereka tetap hatinya jahat dan mereka tetap tidak percaya. Ayat 6 kemudian menjelaskan bahwa sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi mereka memang menolak anak Allah. Mereka gak pernah percaya kepada Yesus. Mereka sampai hari ini masih menantikan Mesias yang dijanjikan itu. Mereka gak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka nggak tahu dan mereka memang nggak mau percaya bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang. Tapi mereka berkata, enggak, Yesus itu hanya dongeng. Yesus itu hanya cerita-cerita khayalan, cerita-cerita yang dibuat-buat sendiri oleh murid-muridnya. Nggak pernah ada Mesias itu datang. Belum. Mereka sampai hari ini masih menunggu Mesias itu. Itu sebabnya dikatakan justru mereka akhirnya yang menolak anak Allah, mereka malah membunuh Yesus. Seperti perumpamaan yang Yesus ceritakan sebelumnya. Bahkan anak Allah pun, anak pemilik kebun itu pun dibunuh oleh mereka. Kemudian setelah penulis kitab Ibrani membahas nasib mereka, orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-9, si penulis kitab Ibrani membahas lagi nasib kita, orang Yahudi yang percaya. Dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku. Langsung kata tetapi. Ini perbedaan, ini pemisahan yang begitu jelas. Ini yang gak percaya, tetapi ini yang percaya. Makanya disebut saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, peringatan itu tadi, kami memperingatkan kamu jangan sampai murtad, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi jelas sekali menurut ayat ini bahwa orang Yahudi yang sudah percaya Yesus sudah punya iman. Mereka orang-orang yang sudah diselamatkan. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini orang Yahudi langsung nyambung, dilabuhkan ke belakang tabir. Maksudnya, oh ya tentu itu tentang ruang maha kudus. Pengharapan kita itu bukan hanya di halaman atau di ruang kudus. Kita sudah bisa berani menghampiri tahta kasih karunia Allah. Oleh darah anak domba Allah, kita memulai hidup kita setiap hari dari ruang maha kudus. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Itu sebabnya pengharapan di dalam Kristus itu sempurna, kuat, bahwa keselamatan kita itu jelas. Karena ayat 20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bagi orang Yahudi, kata Yesus menjadi imam besar sampai selama-lamanya, kita mungkin agak susah mengerti orang Gentile. Tapi kalau orang Yahudi dengar ada imam besar yang bisa menjabat selama-lamanya, itu adalah kabar baik bahwa dosa mereka pasti selalu ada pengantaranya, ada pengacaranya, ada pembela mereka yang membuat mereka aman, yang membuat mereka gak perlu takut lagi akan ancaman dosa memisahkan mereka dari Tuhan.
aman kalau ada imam besar selama-lamanya. Dan kalau kita baca seterusnya, dikupas tuntas di Ibrani 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, bahwa begitu jelasnya keselamatan kita yang sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah tidak bisa hilang lagi, karena kita dikatakan disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Dosa kita itu sudah dihapus, dosa dulu, sekarang dan yang akan datang, semuanya sudah selesai. Jadi termasuk dosa murtad tidak mungkin bisa terjadi lagi dalam hidup kita, karena kita sudah diselamatkan. Jadi hari ini kita sudah mengupas tuntas sebenarnya konteks Ibrani 3 ayat 12 dan Ibrani 6 ayat 6 ternyata bicara tentang dosa murtad khusus bagi orang Israel yang sedang menanti-nantikan Mesias sebagai juru selamat mereka. Mereka dalam menantikan Mesias ini jangan sampai murtad, karena kalau mereka murtad berarti mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias itu. Kita orang Gentile, kita orang non-Yahudi, nggak mungkin murtad. Karena memang pada dasarnya kita orang-orang yang nggak punya hubungan dengan Allah. Nggak bisa murtad. Kita pilihannya hanya keturunan Adam, orang berdosa, atau kita mau menerima Yesus Kristus yang telah mati, dikubur dan bangkit untuk kita menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang diselamatkan sempurna oleh Tuhan. Jadi nggak ada istilah murtad lagi, nggak ada. Proses keselamatan itu sudah selesai, karya keselamatan itu sudah sempurna, nggak mungkin ada kemurtadan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana apa yang terjadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa melihat video yang ada linknya di atas ini. Jadi kalau ada orang yang murtad, ada orang yang dilempar ke neraka, alasannya hanya satu, karena mereka menolak percaya. Mereka menolak diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Haleluya, kebenarannya selalu memerdekakan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-2, dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ini kita bisa melihat kenapa ini petunjuk yang sangat penting sekali sebelum kita memahami arti ayat yang ke-12. Ternyata dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 tadi kita baca bahwa jadi saudara, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ini adalah petunjuk yang sangat penting untuk kita bisa mengerti ayat yang ke-12. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, supaya jadi ayat